Oke, selamat pagi adik-adik semua ya, anak didikku ya. Hari ini kita belajar bab 1 tentang rangkaian arus siara. Di sini nanti ada tujuan yang harus kita peroleh. Ada seperti yang sudah ada di bukumu, bisa kalian baca sendiri ya. Ada di situ 4 poin. Kemudian masuklah kita bagian yang pertama, biar nggak terlalu panjang videonya, ya kan? Oke. Yang pertama di situ arus listrik. Jadi di sini kita harus mengerti dulu apa itu arus listrik ya. Jadi arus listrik yaitu muatan listrik yang mengalir atau bergerak gitu ya. Kemudian di sini ada kata muatan. Berarti kita harus tahu dulu apa itu muatan. Muatan listrik nanti ada 2. Ya, yaitu muatan positif. Muatan positif atau sering nanti dikatakan dengan proton dan muatan negatif atau sering nanti dikatakan dengan elektron. Oke. Bagaimana yang dikatakan dengan muatan positif? Begini ya, Dik. Kalau benda itu pasti memiliki dua-duanya. Memiliki muatan positif dan negatif. Jadi saat kapan dia dikatakan bermuatan positif? Saat jumlah proton lebih banyak dari elektronnya. Saat kapan dia dikatakan bermuatan negatif? Saat jumlah protonnya lebih sedikit dari elektronnya. Makanya di kimia mungkin ada satu lagi muncul, yaitu muatan neutron. Muatan neutron itu saat jumlah proton dalam bendanya nanti sama dengan elektron. Jadi tetap hanya ada 2 yang diperbandingkan. Makanya di sini saya garis bawahi bahwa muatan listrik itu hanya ada 2 gitu ya, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Oke, itulah yang dikatakan nanti dengan arus listrik. Kemudian kata positif di sini dengan negatif itu bukan seperti nilai. Kalau misalkan kita buat sebuah garis bilangan bahwa positif itu di kanan, negatif itu di kiri, bukan itu ya. Itu hanya menyatakan simbol biar lebih gampang. Kemudian bagian yang kedua di situ kuat arus listrik. Masuklah kita yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini disimbolkan dengan I, tapi I kecil ya, jangan salah. Kemudian, apa itu kuat arus listrik? Arus listrik tadi sudah ini pengertiannya. Sekarang kuatnya, berarti di sini menyatakan banyak atau jumlah. Banyak muatan yang mengalir tiap waktu atau tiap satuan waktu. Secara matematis dituliskan bahwa I sama dengan Q per delta T. Q per delta T. Q itu adalah muatan listrik, besar muatan listrik, satuan kolom. Kemudian delta T di sini adalah perubahan waktu, satuannya nanti sekon. Makanya satuan arus listrik itu adalah dari sini. Berarti kolom per sekon. Kolom per sekon itulah yang sering kita dengar dikatakan itu menjadi ampere. Inilah yang dikatakan nanti dengan kuat arus listrik atau I. Kemudian dari sini andai kata nanti di soal kita jumpa yang ditanya itu bukan kuat arusnya, tetapi apanya? Besar muatannya. Berarti bisa kamu hitung nanti besar muatan sama dengan I dikali delta T, atau delta T sama dengan Q per I. Oke. Inilah nanti rumus untuk kuat arus listrik. Oke, sebagai contoh nanti di situ bisa kita lihat
Nomor 1. Uji kompetensi bab 1 nomor 1 ya. Uji kompetensi nomor 1. Apa yang diketahui? Diketahui di situ besar seutas kawat mengalir muatan listrik sebesar 6 mikrokulum katanya. Berarti yang diketahui Q-nya 6 mikrokulum. Ingat, di kelas 1 mikro ke kulum itu berarti kali 10 pangkat minus 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 6. Setiap detik katanya. Berarti I-nya 1, bukan I. Maaf ya. Delta T-nya 1 sekon. Ditanya I-nya. Berarti langsung aja jawab. I sama dengan Q per delta T sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 per 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 ampere atau 6 mikroampere. Itulah opsinya. Cari sendiri di bukunya opsinya apa ya. Oke, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, alat ukur listrik. Ibu rasa bisa lah ini ya. Alat ukur listriknya. Alat ukur listrik. Udah tahu lah ya. Kalau untuk mengukur, namanya dikatakan dengan apa? Yuk. Amperemeter. Amperemeter ini dirangkai secara apa? Dirangkai nanti secara seri dengan bendanya, dengan benda, gitu ya, dirangkai secara seri. Itu saja. Jika ada nanti yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan nanti lewat grupnya ya, lewat grupnya. Sebagai tugas, silakan nanti Anda kerjakan nomor 2 bab 1, kemudian Anda sangat beruntung, hanya itu soalnya di sini saya lihat yang berhubungan dengan topik kita ini. Oke. Kemudian bagian yang kedua. Yang kedua di sini mengenai hukum Ohm dan hambatan listrik. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Bagian yang kedua. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Oke, di sini hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Ibu yakin kalian kan sudah meringkas ya. Apa itu ringkasannya? Bahwa pada suhu tetap dikatakan besarnya kuat arus pada suatu pengantar itu sebanding dengan tegangan atau sumber potensialnya. Itulah yang dikatakan dengan hukum Ohm. Atau secara matematis dituliskan bahwa V sama dengan I dikali R. Cara mengingatnya gampang. Kalau Anda pergi ke pasar, jangan lupa beli buah fir. Apa itu buah fir? V sama dengan I dikali R. Kalau ditanya nanti I-nya dari sini, maka I sama dengan V per R. Kalau ditanya R-nya apa? V per I. Ingat ya, V di sini adalah beda potensial atau sumber tegangan. Satuannya nanti dalam volt. Kemudian R di sini adalah besar muatan, besar hambatan. Besar hambatan, satuannya nanti ohm. Kemudian I nanti di sini besar kuat arus listrik. Kuat arus listrik, satuannya nanti ampere. Oke. Kemudian di bukumu juga ada di situ tabel 11. Tabel 11 tentang
beda potensial yang dihasilkan oleh beberapa baterai, hubungannya dengan kuat arus. Bisalah Anda lihat di situ berikut dengan grafiknya, grafik 14. Artinya nanti bahwa grafik tegangan dengan kuat arus itu harus membentuk grafik linear ya. Grafik linear, tahu grafik linear ya? Berarti grafiknya harus seimbang. Nah, ada di situ gambar 14 dan tabel 11 di bukumu. Kemudian hambatan listrik kawat penghantar. Bagian yang kedua di sini hambatan listrik kawat penghantar. Ingat ya, yang dikatakan dengan kawat penghantar ini nama fisikanya bisa nanti dikatakan sebagai konduktor. Konduktor, apa saja itu bahan konduktor? Udah tahu lah ya, udah kelas 3, apalagi sudah IPA. Misalnya besi, baja dan lain sebagainya. Di sini masih terkait sebenarnya dengan hukum Ohm yang tadi. Bisa kalian lihat di halaman 11, ada dibuat di situ. Besar hambatan suatu jenis kawat dalam setiap satu satuan panjang dan satuan penampang kawat adalah hambatan jenis. Jadi artinya kira-kira seperti ini ya. Kawat penghantar itu tadi kan sama dengan konduktor. Berarti kabel. Nah, kenal kabel ya. Nah, kabel itu berarti ada apanya? Ada panjangnya. Kita buat dulu yang ada panjang-panjang di sini ya. Ada panjang. Kemudian ada apanya lagi? Ada luas penampangnya, dan biasanya ini berbentuk apa? Lingkaran. Kita buat dulu di sini lingkaran. Ini adalah luas penampang. Yang ini menyatakan panjangnya atau L. Nah, kemudian yang namanya tadi kawat penghantar itu kan terbuat dari beberapa jenis yang bisa mengantarkan arus listrik. Misalkan tadi baja, nikel dan lain sebagainya. Dinyatakanlah itu nanti atau disimbolkan dengan istilah hambatan jenis atau rho. Ini bukan P ya, rho, hambatan jenis. Ini adalah hambatan jenis atau rho. Satuannya nanti ohm meter. Kalau R tadi sudah. L di sini adalah panjang kawat penghantar atau kabelnya, satuan meter, dan A di sini adalah luas penampang. Satuannya nanti meter kuadrat. Oke. Jadi berapa KB sehambatan di sini? Ibu tanya dulu. Andai kata ini kabel ini. Nah, inilah kabel-kabel ya. Kabel. Apalah sebagai penghambat di kabel ini? Nah, apalah sebagai penghambat di kabel ini menurut logika kalian? Nah, ada enggak penghambatnya? Atau misalkan ibaratkan dulu ini sebuah sungai. Ini sungai. Kalau sungai itu ada enggak penghambat jalannya air sungai itu? Nah, ibu rasa pasti ada ya. Sama lah itu dengan aliran arus itu. Aliran arus itu kan sudah dihubungkan tadi ke kabel dari sebuah beda potensial tertentu, dan pasti ada penghambatnya. Apalah salah satu penghambatnya? Ya banyak. Pokoknya semua yang dihubungkan dengan kabel tadi atau dengan kawat penghantar tadi dikatakanlah itu sebagai hambatan kawat penghantar. Contohnya lampu, apalagi kulkas, TV, dan lain sebagainya. Hambatan kawat penghantar tadi dirumuskanlah itu dengan R sama dengan rho kali L per A. Rho kali L per A. Rho tadi apa? Hambatan jenis. Hambatan jenis ini tergantung terhadap jenisnya, jenis pembuat kabelnya. Apakah itu nanti
baja, besi, dan lain sebagainya. Kemudian L-nya di sini adalah panjangnya, A tadi luas penampangnya. Kemudian R di sini adalah tetap besar hambatan, satunya apa? Ya, ini dibaca ya, bukan ibu ya, tapi gitu ya. Oke. Kemudian kalau nanti ditanya A-nya di sini, A tadi berbentuk apa ibu bilang? Berbentuk lingkaran, namanya luasan. Berarti A di sini nanti bisa dirumuskan dengan V R kuadrat atau sama dengan 1/4 V D kuadrat. Jika apa? Jika diameternya yang diketahui. Ini tadi jika apa ini? Jari-jari. Jari-jari dan diameter satuannya pasti satuan apa? Satuan panjang, yaitu meter. Ingat ya, R di sini adalah jari-jari dan D di sini adalah diameter. Satuannya nanti meter, satuan panjang. Jadi ibaratnya, andai nanti di soal bukan A yang diketahui, tetapi jari-jari, kau hitung dulu A-nya, kau masukkanlah rumusnya di sini. Ya, kalau nanti ditanya L-nya Bu, ditanya A-nya nggak apa-apa. Berarti bisa nanti kau hitung L sama dengan R dikali A per rho. Kalau ditanya A-nya, berarti apa? Rho kali L per R. Nah, gitu. Rasa bisa dimengerti ya. Kemudian di bukunya juga di halaman 11 ada di situ hambatan jenis untuk beberapa konduktor. Itu wajib ya, wajib kau catatkan nanti di bukumu. Kemudian ada juga, ingat tadi bahwa hambatan jenis itu hanya tergantung terhadap apa? Jenis pembuatan, jenis bahannya ya maksud ibu ya, jenis bahan pembuat konduktornya, kemudian tergantung terhadap suhu, makanya muncul persamaan 16 yang di bukumu dan 17. Oke. Ya, jadi di situ kau catatkan aja di situ, itulah hubungan hambatan jenis dengan suhu dan hambatan kawat penghantar dengan suhu. Kau catatkan saja itu di bukumu. Berikut dengan tabel 13 dan grafik 17. Nah, karena itu sering nanti di soal dibuat dalam bentuk grafik yang menentukan resistansi sebuah kawat penghantar gitu. Nah, jadi kau catatkan itu ya. Kemudian ada juga carcepnya di sini ya. Andai di soal yang diperbandingkan nanti hanya panjang kawat dan luasan yang diubah-ubah. Misalkan kawat penghantarnya tetap terbuat dari besi yang sama, tetapi yang awalnya agak pendek dipanjangkan sama luasannya, kecil diperbesar gitu ya. Berarti di situ yang diperbandingkan luasan, panjang dan besar hambatannya jadi berapa gitu ya. Kalau ada nanti soal seperti itu, tak usah lagi kau masukkan yang ini, konsep yang ini, tak usah lagi ini. Artinya kan dari rumus ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa R-nya sebanding dengan L per A. Jadi untuk dua konduktor yang luas dan panjangnya diubah, dapat nanti kau cari persamaan ini aja langsung. R1 banding R2 sama dengan, di sini kan R sebanding dengan L, L-nya pasti di atas, berarti L1 banding L2, dan berbanding terbalik dengan apa? A-nya, berarti kali A2 per A1.
inilah bisa langsung kau buat nanti dapat. Jika ini yang diketahui ditanya inilah kau pakai rumusnya. Tergantung. Kalau nanti jari-jarinya atau diameternya yang diketahui bisa. Berarti R1 banding R2 sama dengan L1 per L2 dikali di sini A2, berarti buat di sini jadi R2 banding R1 di kuadratkan. Kenapa kuadrat, Bu? Yang ini lihat. Nah, kuadrat dia. Berarti di sini R di sini menyatakan jari-jari, yang ini menyatakan hambatan. Jika diameternya nanti yang diketahui, berarti R1 banding R2 sama dengan L1 per L2 dikali D2 banding D1 dikuadratkan. Inilah nanti rumus-rumus cap-capnya ya. Jika ada soal-soal, misalkan di situ tanpa ibu buat sebuah pembahasan soal ya, karena udah terlalu panjang videonya ini ya, karena udah panjang kali ya, gak bisa nanti ibu upload. Coba dulu di rumah soalnya nomor 3 ya. Soal nomor 3, uji kompetensi bab 1 bagian A. Karena berhubung tidak ibu buat contohnya, jadi cukuplah satu soal dulu untuk pembahasannya. Oke, silakan dipelajari anak ya. Silakan diulang-ulang video ini jika kurang paham. Jika ada lagi nanti yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti di grup. Ya, sekian dan terima kasih.